Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, cuaca di halaman Radio Kota Batik sudah mulai gerimis ini kawan. Bagaimana dengan cuaca di lingkungan Anda? Ya, semoga aja tetap bisa pantau Kojah Sastra ya. Biarpun gerimis, biarpun hujan, yang penting tetap kita bisa bareng dan kita bisa belajar bareng tentang bagaimana sih seharusnya menulis puisi. Nah, ini ada satu pertanyaan dari pendengar kita, Vita di Tirto ini. Selamat malam Kang Ribu dan juga Bu Kurnia. Nah, sebaiknya ini pertanyaannya dalam penulisan sebuah puisi kita itu mestinya tentuin tema dulu atau syairnya dulu. Terus pertanyaan kedua, bagi kaum awam seperti saya dalam penulisan sebuah puisi, bagaimana tips untuk pemilihan kosakatanya? Wah, dua pertanyaan. Monggo. Iya, tadi seperti yang sudah disampaikan itu ya, setelah kita ngobrol itu tadi. Tema dulu atau kosakatanya dulu? Kita nulis dulu apa adanya gitu. Iya. Tergantung tujuan sih. Kalau kita ya, kalau misalnya tadi tujuannya untuk ikut antologi yang bertema, kemudian untuk lomba ya tentu tema di awal, Kang. Betul. Tetapi kalau misalnya puisi itu untuk mencurahkan perasaan kita, ya kalau menurutku sih tulis dulu lah, tulis dulu. Tulis dulu apa yang kita rasakan, ditumpahkan semua gitu. Terus ya tema itu nanti akan terbentuk sendiri sih kalau pas kayak gitu kalau menurutku. Kalau pas kita ingin nulis tentang perasaan kita itu nanti tema akan terbentuk sendiri. Gitu lah ya. Ngalir. Dia tema itu sebenarnya apa sih kalau menurutmu apa? Ya tema itu yang menjadi apa ya tadi ya, yang menjadi jiwa, yang menjadi inti dari puisi itu menurutku. Berarti ruhnya semacam kristalisasi dari betul. Apa yang sudah kita tumpahkan gitu ya. Oke. Ya, terima kasih sedikit ya info hari ininya. Sempat belum aku naikin mic-nya. Keenakan ngobrol sih. Baik, masih dilanjut Kojah Sastra untuk malam hari ini. Sampai pukul 9 malam ya. Anda bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855420912 ya. Oke, tadi sudah ada satu pertanyaan dari Vita ya. Menyambung yang tadi, tema. Sebenarnya tema itu kita ketika nulis puisi tema dulu atau yang penting nulis dulu tema belakangan. Nah, ini trik sebenarnya ya mungkin ya. Kalau misalkan ada perlombaan nulis puisi tema tertentu, misalkan tema cinta. Wah. Ini enaknya gimana? Kita nulis setelah pengumuman itu ada, tentang lomba itu ada, atau enaknya kita ambil puisi yang sudah ada terus kita kirim? Iya, kalau misalnya memang punya ya kita ini lagi kalau menurutku ya. Kalau misalnya ada perlombaan, misalnya tadi yang disebutkan Kang Ribut itu puisi tentang cinta gitu kan ya. Kita kalau memang punya, kita ini lagi lah. Kita bisa mengulas lagi puisi-puisi yang sudah kita punya, kemudian kita lihat apakah itu perlu direvisi atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya kan kadang kita nulis itu masa dulu dan sekarang kadang beda ya. Ada yang hal-hal yang harus kayaknya ini nggak pas ya, ini ya. Kadang aku sering tuh ganti-ganti kata atau apa kayak gitu. Misalnya memang kita punya ya, kenapa tidak kita gunakan? Kemudian kalau memang harus perlu direvisi, disesuaikan dengan yang diinginkan si panitia lomba itu ya. Kenapa tidak begitu kan? Tetapi kalau misalnya langsung bisa menulis, wah itu yuk bagus juga sih. Wah, luar biasa. Kayaknya gitu deh. Luar biasa. Aku aja kadang-kadang nulis ya
butuh waktu lama untuk bisa menemukan tulisan yang tepat. Iya, betul. Kadang kalau dulu sih sempat 1 hari 1 puisi. Wah, keren. Ada Dari itu. mana itu inspirasinya 1 hari 1 puisi? Sampai kadang kala 1 hari 5 puisi. Wow, luar biasa. Beneran itu. Di laptopku itu wah, file-file yang tahun-tahun 2000-an itu masih ada sampai sekarang. Tapi Zaman-zaman kuliah ya itu 2000 ya. termasuk belum? setelah kuliah malah justru iya, banyak. Kuliah malah justru nggak banyak karya. Sibuk belajar dia. sibuk makarya gitu. Cari duit buat makan, bertahan hidup di negeri rantau kan gitu. Bisa aja. Loh, tapi enaknya kuliah di luar kota kan gitu. Iya, benar-benar. Kita bertahan hidup sambil bersaing dalam ruang akademisnya kan Iya, begitu. Bagaimana caranya kita bisa tetap punya prestasi, tapi di Iya. sisi lain ini bagaimana caranya saya bisa bertahan hidup dengan, kalau dulu saya itu jatah bulanan itu cuma 150.000. Wah, masa sih? Wah. Berarti ini jobnya banyak sekali tuh karirmu bisa sampai lulus. 150.000 itu untuk 1 bulan. Makanya akhirnya kan aku kerja. Oh iya, dulu tuh waktu kuliah Kang Ribut udah membuat ini loh kayak video-video kayak gitu ya. Iya, Luar biasa. Itu kan bagian dari cara mempertahankan hidup. Sebenarnya dia kreatif juga. Ya, kreatif itu kan bahasa kerennya. Bahasa sebenarnya apa ya, itu hanya untuk menutupi aja kelemahan kita. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Kalau bagi kaum awam seperti saya pikir nggak ada kaum awam ataupun yang mahir ya. Iya. Menulis puisi siapapun sebenarnya awam. Iya. Ya kan, termasuk bahkan seorang Rendra saja dia tidak pernah mengatakan dia adalah penyair yang hebat gitu. Tapi setiap kali menulis dia selalu memulai dari sesuatu yang dari nol gitu. Oke, bagi kaum awam seperti saya dalam penulisan sebuah puisi, bagaimana tips untuk pemilihan kosakata? Gimana nih? Tips pemilihan kosakata apa ya? Ini maksudnya yang aku rasa aja ya Kang, nggak tahu kalau misalnya ada teori-teori lain gitu kan ya. Enggak, jangan pakai teori. Ribet. Kalau aku milih kosakata, ya misalnya tiba-tiba nih di ruangan aku melihat ada, ini di ruangan ini ya, di ruangan radio ini misalnya ada mikrofon, ada headset, kemudian ada jam, ada komputer, ya itu tulis aja dulu, maksudnya sesuai yang kita dapatkan, kita tangkap saat itu gitu kan lah. Kalau misalnya udah menjadi puisi yang utuh dengan kata-kata yang kita dapatkan saat itu, kemudian kan puisi itu kan seperti yang tadi saya omongkan, kalau saya loh ya, nggak sekali jadi. Betul. Iya. Betul. Nulis puisi misalnya 1 jam gitu, Nggak nanti kalau mungkin. dilihat lagi diendapkan dulu. lagi selama misalnya sehari 2 hari, nanti ketemu lagi kata-kata yang mungkin berbeda. lagi. Iya. Betul. Kadang kan dibaca lagi dari awal sampai akhir, kok kayaknya ini kurang pas ya. Lah kita cari sinonim-sinonimnya yang kira-kira lebih tepat untuk mendukung makna puisi itu. Kalau menurutku seperti itu. Iya sih, aku juga gitu. Sekali nulis, besoknya lagi baca gitu kan. Iya. Mau aku rangkai lagi, sudah berubah, sudah bener, iya, suasananya sudah berubah lagi. Ini aku lagi mulai nulis novel loh, Wah, keren. Ini bocoran luar biasa. Tentang apa nih, Kang? cerita silat. Silat. Wow. Aku pengen bikin cerita silat, tapi yang khas Pekalongan. Oh. Jadi saya ambil cerita-cerita rakyat dari Pekalongan, bukan Joko Bahu, bukan Mbah Rekso, enggak, saya nggak ambil itu, tapi cerita asal usul dari sebuah desa. Wow, luar biasa ini pokoknya perlu riset yang luar biasa kayaknya. Aku sudah riset, Wow. sudah lama, hampir sudah 1 tahun ini aku riset ke sana, sampai menemukan pusaka-pusakanya Masih ada? masih. Oh, ya merinding aku.